Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Dr. Pujiati MPD dan Bapak Dr. Parkito MPD selaku dosen mata kuliah pada mata kuliah Ekopedagogi dalam Pendidikan IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi saya terkait dengan uh, mata kuliah Ekopedagogi Pendidikan dalam IPS. Nah, dalam hal ini saya akan memaparkan tentang hasil observasi saya terkait dengan pengolahan sampah organik berbasis ekoenzim sebagai upaya pembentukan karakter peduli lingkungan siswa di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Oleh saya, Heri Saputra, NPM 212-303-1007. Selanjutnya, latar belakang. Terkait dengan latar belakang yang saya ambil, bahwa pertambahan penduduk dan meningkatnya pola konsumsi masyarakat merupakan faktor utama yang menyebabkan laju produk sampah terus meningkat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 itu mencatat timbunan sampah di Indonesia sebesar 67,8 juta ton. Sekolah menjadi salah satu pilar terkait penanganan masalah sampah bagi masyarakat, karena dengan memberikan pemahaman-pemahaman sejak dini kepada siswa akan memberikan kesadaran sejak awal akan dampak dan bahaya masalah sampah dalam kehidupan. Nah, sedangkan informasi yang lain berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bahwa timbunan sampah di Bandar Lampung itu mencapai 283.602 ton per tahun. Jadi terkait dengan sampah khususnya di Bandar Lampung saja itu hampir mencapai 3.000 ton per tahun. Nah, artinya perlu kita pikirkan bersama berbagai upaya yang dilakukan dengan melibatkan semua masyarakat untuk mengurangi sampah, tak terkecuali dalam dunia pendidikan yang tadi sudah disebutkan. Tentu karena sekolah menjadi salah satu pilar penanganan sampah yang ada di masyarakat untuk munculkan, untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini. Karena sampah akan menjadi masalah yang besar bagi kehidupan kita jika kita tidak peduli dan mau mengelolanya. Sampah organik misalnya maupun sampah non-organik akan menjadi masalah besar. Untuk sampah non-organik, jika dibuang sembarangan tentu akan menyebabkan tanah rusak misalnya. Kemudian kebakaran akan menyebabkan polusi udara tentunya. Sedangkan jika sampah anorganik bercampur dengan sampah organik, maka akan menimbulkan gas metana yang cukup besar di atmosfer. Nah, sehingga akan menimbulkan permasalahan atau iklim global. Nah, seperti bencana, banjir, dan lain sebagainya. Banyak dampak yang akan terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka SMA Negeri 8 Bandar Lampung dalam rancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 pada kurikulum Merdeka menggagas ide untuk memberikan pemahaman dan pelatihan terkait dengan masalah lingkungan untuk menguatkan kesadaran dan karakter peduli lingkungan pada siswa-siswi di SMA Negeri 8 Bandar Lampung dengan menyelenggarakan pelatihan dan pembuatan ekoenzim ini. Nah, jadi terkait dengan gagasan awal ada munculnya dampak akhirnya adalah bagaimana mewujudkan, memunculkan atau memberikan kesadaran kepada siswa-siswi dengan kegiatan pada kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka itu ada kegiatan P5 proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, mereka menggagas dimunculkan ada sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pembuatan ekoenzim. Ternyata ekoenzim ini berhubungan dengan sampah-sampah sampah-sampah organik yang tadi dijadikan sebagai latar belakang pada slide sebelumnya. Nah, kemudian rumusan masalah dalam observasi ini bahwa bagaimana sih pengolahan sampah yang menjadi ekoenzim di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak pelatihan bagi siswa-siswi di SMA 8 Bandar Lampung tersebut. Nah, baik, kita lihat pembahasannya. Yang pertama terkait dengan cara pembuatan ekoenzimnya. Pelatihan pembuatan ekoenzim yang diadakan oleh tim proyek P5 di SMA Negeri 8 Bandar Lampung yang bekerja sama tentunya dengan akademisi di Unila, yakni Ibu Sim Parmin, BR Ginting, STMT. Beliau adalah dosen teknik kimia Unila. Nah, sebagai pemateri tentunya karena dia yang melopori terkait dengan digalakannya pemanfaatan limbah atau sampah khususnya organik di Lampung ini. Kemudian ya
Jelas kepedulian terhadap permasalahan sosial ini yaitu tentang pengolahan limbah organik menjadi produk ekoenzim. Bahkan nanti lebih tingkat lagi digunakan sebagai sabun pencuci piring dan lain sebagainya. Ekoenzim merupakan larutan atau cairan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari campuran sisa sampah organik. Contoh seperti buah-buahan atau sayuran, gula merah tebu, dan air warnanya kecoklatan, muda atau tua, dan berbau asam manis seperti bau khas fermentasi atau tape atau rice wine. Berikutnya, pembuatan larutan ini cukup sederhana, tetapi memerlukan ketelatenan. Caranya adalah dengan mencampurkan air, sisa buahan atau sayuran yang sudah dicuci atau dibersihkan, dicampur dengan gula ke dalam sebuah wadah tertutup tentunya. Nah, untuk komposisinya itu 1:3:10. Artinya, untuk 10 bagian airnya, kemudian 3 itu adalah bagian sisa buah atau sayurnya, dan 1 bagian itu untuk gulanya. Jadi untuk sampah organiknya tadi terkait dengan sisa buahan ataupun sayuran tadi itu diawali dengan dibersihkan dulu, dicuci terlebih dahulu. Nah, kemudian baru diikuti rumus 1:3:10 tadi. Nah, gula yang dimaksud adalah molase atau gula merah dengan kualitas terbaik. Nah, jadi molase tentunya gula merah yang dengan kualitas terbaik karena jenis gula ini dapat mempengaruhi kualitas produk ekoenzim yang dihasilkan. Jadi semakin bagus gulanya ya untuk yang dicampurkan ya yang satu tadi maka akan semakin baik kualitasnya. Kadang ada nanti pada hasilnya ternyata ada yang mungkin terlalu bau, kemudian warnanya tidak seperti yang diinginkan atau seperti agak asam. Nah, itu berhubungan dengan gula yang mungkin gula yang dipakai itu adalah kualitas yang tidak maksimal. Nah, kemudian lalu apa manfaat ekoenzim itu sendiri? Nah, ekoenzim dapat dijadikan sebagai cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, kemudian juga bisa digunakan untuk pertanian dan juga untuk peternakan. Nah, seperti apa? Produk ekoenzim biasanya digunakan sebagai disinfektan yang mampu membunuh bakteri dan jamur sehingga dapat digunakan sebagai pestisida. Artinya bahwa terkait dengan pertanian tadi, peternakan tadi dia akan membasmi jamur atau bakteri yang sifatnya dia bukan bahan kimia gitu ya. Nah, selain itu juga dapat digunakan sebagai pembersih rumah tangga karena produk ekoenzim yang dihasilkan memberikan aroma asam yang segar. Termasuk misalnya nanti ada produk sabun untuk mencuci piring, bahkan termasuk aroma-aroma segar di dalam rumah, yaitu bisa menggunakan ekoenzim. Artinya kalau misalnya ada bau-bau tidak sedap, bau menyengat atau tidak wangi di rumah, itu kalau sudah jadi ekoenzimnya itu kita bisa jadikan sebagai aromaterapi ya untuk menghisap ya bau-bau yang tadi tidak sedap tadi. Nah, lalu selanjutnya pengaruh terhadap karakter peduli lingkungan siswa di SMA 8 Bandar Lampung dari adanya pelatihan mengenai ekoenzim ini bahwa ada satu teori menurut Mulyana tahun 2009 menyatakan bahwa pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah merupakan modal dasar bagi pembentukan etika lingkungan pada lintas generasi. Nah, pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem itu sendiri. Nah, pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung jawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada siswa tentang bagaimana dampak, bagaimana jika, dan bagaimana kalau terkait dengan lingkungan itu sendiri. Nah, artinya bahwa yang namanya pelatihan ekoenzim tadi itu memberikan motivasi tersendiri, memberikan kesadaran bagi siswa bahwa mereka gitu ya ingin mencoba untuk mengikuti membuat di rumah, kemudian terkait dengan bagaimana memanfaatkan sampah atau limbah-limbah yang tidak terpakai tadi untuk digunakan sebagai bagian dari ekoenzim. Nah, dari beberapa wawancara, beberapa informasi yang didapat bahwa disimpulkan bahwa kegiatan pemahaman sampah dan pengenalan terhadap pemanfaatan sampah ini bagi siswa intinya sangat berdampak ya, terhadap tumbuhnya kesadaran pada diri mereka terhadap rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Artinya ketika mereka sudah mulai termotivasi untuk membuat barang yang sama dan bisa digunakan di rumah, maka mereka akan menyimpulkan barang-barang atau sampah-sampah yang memang berpotensi untuk digunakan untuk membuat ekoenzim dan itu dikumpulkan oleh mereka. Dan ternyata itu bisa mengurangi termasuk di lingkungan sekolah. Nah, pemanfaatan sampah organik menjadi produk yang bernilai dan sangat bermanfaat ini
ya bagi kehidupan, menjadi motivasi bagi siswa untuk sangat bermanfaat bagi kehidupan, ya bisa ikut mempraktikkan secara nyata, ya membuat produk yang sama agar bisa bermanfaat di lingkungan sekitar dan khususnya bagi diri dan keluarga sendiri. Nah, memberikan pemahaman pendidikan kepedulian lingkungan melalui kegiatan nyata dan produk yang dihasilkan menjadi daya tarik tersendiri untuk menumbuhkan kesadaran dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bagi siswa. Artinya ini secara walaupun tidak signifikan sampai 80%, tapi setidaknya ada muncul kesadaran dan mulai menggugah mereka untuk memahami dampak-dampak dari limbah yang ada di lingkungan sekitar. Tapi sejak itu mereka juga mulai memahami manfaat dari adanya pelatihan ekoenzim ini. Terima kasih, itu kesimpulan dari saya terkait dengan hasil observasi lapangan terkait tentang bagaimana dampak dari adanya pelatihan dan sosialisasi dan pelatihan mengenai ekoenzim terkait dengan tumbuhnya karakter peduli lingkungan bagi siswa-siswi di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.